Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo gua Aji di sini. Selamat datang kembali di podcast Informatika. Jadi kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang isu yang benar-benar hangat di Indonesia. Yang dari kemarin kan ngomonginnya tentang keinformatikaan terus gitu. Nah sekarang kita mau membahas isu-isu nasional, tapi tetap ada kaitannya dengan keilmuan informatikanya gitu. Nah di sini kita udah mengundang narasumber kita, dosen saya, Ibu Yana. Selamat datang Ibu Yana di podcast Informatika. Nah jadi kan di Indonesia itu sekarang lagi marak-maraknya ini Bu, kasus korupsi. Nah yang pertama itu yang kemarin tuh lagi rame banget kayak kasus korupsi Pertamina tuh. Yang dimana minyak Pertamax itu dioplos gitu kan, dan kerugiannya itu hampir 1 kuadriliun. Nah, Bayangkan itu. Kalau sekolah jadi berapa itu ya? Utang Indonesia aja kalau nggak salah 3.000 triliun. Dia korupsi 1.000 triliun, 1/3 utang Indonesia, buset kan. Nah, kemudian setelah kasus Pertamina itu ada lagi nih Bu, kasus minyak kita tuh. Yang dimana minyak kita ini kan minyak gorengnya BUMN ya, minyak yang dihasilkan oleh negara lah minyak kita itu, tapi dikorupsi Bu. Nah menurut pandangan Ibu itu gimana sih, kenapa bisa minyak kita itu tuh dikorupsi, dan kira-kira ada nggak sih Bu cara mengatasinya kalau menurut pandangan Ibu sendiri gitu, dari segi keilmuan informatika gitu? Oke, baik. Sebenarnya ini sangat menarik ya teman-teman untuk kita bahas gitu masalah minyak goreng ini. Karena apa? Karena minyak goreng ini kan sebenarnya terkait, apalagi saya juga emak-emak gitu ya. sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di sini ditambahkan konsumennya itu banyak dari berbagai kalangan gitu. Artinya apa? Ketika di situ ada katakanlah kecurangan ya. Kalau saya lebih menyebutnya seperti itu gitu ya. Karena kenapa kemarin Menteri Pertanian kita kan sudah melihat sendiri gitu ya, buktinya bahwa dalam minyak 1 liter tulisannya gitu, tapi ternyata isinya kurang dari itu gitu ya. 900 mili gitu. Artinya pertanyaan kita berikutnya adalah 100 milinya kemana gitu kan. Seperti itu. Nah tapi ya sudah, kita batasi saja, kita tidak membahas 100 milinya kemana begitu ya. Tapi kita bahas bahwa adanya kekurangan ini tentu menjadi concern gitu ya, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Kalau ditanya penyebabnya apa? Penyebabnya banyak sebetulnya. Ini kita mau bahas dari hulu ke hilir gitu ya, dari mulai produksi sampai kemudian distribusi sampai pengawasan gitu ya. Soalnya itu saling terkait gitu. Dan saya rasa pemerintah memang perlu concern terkait hal ini gitu. Karena kenapa? Karena yang dirugikan adalah konsumen gitu. Dan konsumen ini artinya kan itu termasuk salah satu kebutuhan pokok gitu. Ya. Jadi gimana ya cara, siapa saja sebenarnya yang mungkin saya mulai dari situ ya. Siapa saja sih sebenarnya yang berkepentingan terhadap minyak ini ya? Artinya kan mungkin kita kulik satu-satu lah Bu ya. Iya. Gitu ya. Mulai dari proses produksi tentunya. Ketika kita melakukan proses produksi gitu ya, perusahaan atau pabrik kita melakukan proses produksi, sebetulnya saya sendiri agak bingung kalau produksi skala besar kemudian bisa kurang, karena pasti ada QC. QC itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Quality control. Oh, quality control. Iya, gitu. Apakah kemudian bagian QC-nya tidak melakukan pengecekan? Karena biasanya harusnya ada. Gitu kan, artinya apa? Barang yang keluar harusnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu gitu. Nah ketika itu tidak sesuai, maka yang kemudian dipertanyakan lagi adalah standarnya apa ya sebetulnya yang digunakan, kan itu dari pihak internal perusahaan itu sendiri gitu ya. Artinya itu ada untuk saya pribadi gitu ya, tentu saya agak bertanya juga bagaimana standar yang diterapkan di sana gitu, sehingga bisa lolos sekian banyak minyak yang ukurannya tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Apakah memang semua orang tidak tahu?
sangat dipertanyakan jika semua orang tidak tahu. Gak mungkin lah Gitu. sebenarnya Bu ya. Sebagai orang awam ya tentu saya merasa agak aneh gitu Iya, ya, iya. kayak gitu. Nah artinya kan pengawasan di internal perusahaan sendiri tidak berjalan. Gitu. Kemudian selain pengawasan, kemudian selanjutnya pendistribusian minyaknya. Gitu. Apakah kemudian ketika minyak itu didistribusikan kan kita juga jadi berpikir siapa sih yang mengelola distribusi gitu. Ya, apakah kemudian juga tidak dilakukan pengecekan, misalkan kalau saya sih sebagai emak-emak normal gitu ya, saya beli misalkan saya beli daging ayam 1 kilo, sampai rumah ya saya timbang, benar nggak sekilo, gitu. Tapi mungkin juga ibu-ibu jarang juga ya yang nimbang. Kalau udah beli minyak kemasannya sudah tertera gitu, mungkin tuh jarang dilakukan gitu ya, karena sudah tertera di kemasannya seperti itu. Kalau misalkan beli bahan-bahan yang memang saya ke pasar kemudian saya timbang ulang, karena kan mungkin kasus ini juga lumayan ya, misalkan yang mengurangi timbangan kayak gitu. Tapi kalau itu orang relatif lebih percaya gitu. Nah itu problemnya, sehingga awareness di masyarakat juga kurang gitu. Jadi karena kita banyak yang nggak ngecek. Ya karena kalau dari awal ngecek mungkin akan berbeda. Iya sih. Tapi karena logiknya juga, karena kenapa kita nggak ngecek barang-barang yang udah di kemasan itu kan udah buatan pabrik. Betul, karena kita mikirnya by default pabrik akan menggunakan timbangan yang tepat. Iya kan, kayak gitu. Nah itu, nah kemudian lagi dari sisi, artinya kan itu nanti akan terkait dengan perdagangan tentunya ya, gitu, mulai dari perusahaan ke distributor ke agen, kemudian ke pedagang kecil sampai ke skala rumah tangga gitu ya. Artinya kan itu terkait dengan proses perdagangan di situ gitu. Apakah kemudian ada dari sebut saja Kementerian Perdagangan, boleh ya? Boleh, gitu ya, boleh. Ya melakukan pengawasan secara berkala gitu. Apakah dilakukan pengawasan berkala terhadap setiap barang yang beredar gitu. Karena saya sendiri kurang paham ya bagaimana regulasi terkait pengawasan mengenai barang-barang yang beredar di masyarakat. Apalagi minyak kita sendiri sebetulnya bukan dari swasta ya, gitu. Punya negeri gitu. Betul gitu. Artinya pengawasannya seperti apa? Nah itu sih kalau menurut saya ya. Dan yang terakhir juga, apakah kemudian disosialisasikan secara besar-besaran gitu ya, secara masif kepada masyarakat dalam bentuk edukasi gitu ya. Jadi dibiasakan kritis jika misalkan melakukan transaksi apapun gitu. Artinya apa? Masyarakat berhak misalkan, oh saya ngerasa ini saya kurang ya gitu ya. Dibiasakan supaya masyarakat mengecek gitu. Sesimpel kayak kalau kamu beli barang, kamu akan cek expired date-nya. Biasanya kan seperti itu ya kalau makanan gitu. Aji ngecek nggak ya expired date-nya? Biasanya kalau beli makanan ngecek, pasti ngecek ya. Nah by default kita akan ngecek gitu ya. Nah untuk barang lain juga mungkin bisa dilakukan seperti itu edukasinya. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, kalau masyarakat udah ngecek, lapornya kemana? Kalau ada yang nggak sesuai gitu. Iya sih, benar-benar. Ya kan, sebetulnya kan kita punya ini ya, Lembaga Konsumen Indonesia ya, YLKI ya gitu. Apakah kemudian masyarakat teredukasi bahwa jika ada ketidaksesuaian, laporkan ya di sini loh, untuk jalur pelaporannya ke sini loh gitu. Dan juga memang perlu juga dibuat perlu ada aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelaporan konsumen gitu. Jadi jangan sampai nanti konsumen sudah melaporkan kemudian terkena pencemaran nama baik misalkan gitu. Jadi ya takutlah, daripada saya ribet mendingan saya nggak usah lapor deh. Bener gitu sih. Mungkin masyarakat Indonesia juga tuh dia suka ngelapor kalau dia dapat door prize gitu. Biasa dari kemasan-kemasan makanan, selamat Anda mendapatkan mobil. Oh iya betul-betul. Yang ternyata scam ya. Itu baru tuh ngelapor-ngelapor. Mungkin kalau masalah-masalah gini tuh masyarakat Indonesia tuh memiliki ketakutan menurut Aji sendiri. Dia kayak kudu viral dulu, harus diviralin. Tapi kalau personal kayak jarang nggak sih Bu? Dia kayak karena mungkin dulu ada gitu. Ada pikiran, gue didengerin nggak ya kalau lapor sendiri, mungkin gitu ya. Kita yang mengadu ke yang mengawali
masyarakat sipil yang baju coklat aja kadang-kadang ini kan Bu suka nggak diterima kan hasil komplainan kita gitu kan, apalagi kita ke perusahaan yang gimana ya skalanya gede, apalagi milik BUMN gitu kan. Ini aja tuh kurangnya aja tuh karena baru viral aja gitu. Udah berapa lama padahal Bu ya? Iya sih, memang sekarang jadi trennya kalau kita lapor mau di mau di follow up, lapornya di sosmed gitu ya. Malah ada ini Bu, malah ada kayak kayak ada semboyan no viral no justice. Iya betul. Itu tapi benar. saya rasa itu yang perlu kita lakukan edukasi sih. Iya sih. Artinya masyarakatnya perlu diedukasi bahwa jalur pelaporan yang benar itu kemana, dan setelah melaporkan juga perlu dilakukan ada perlindungan juga terhadap konsumen begitu, kemudian juga perlu penegakan aturan di segala lini. Saya rasa itu sih. Oke. Mungkin itu kan setelah semisalnya ada suatu kejanggalan atau suatu ketidakadilan baru kita melaporkan. Tapi sebelum itu semua terjadi, ada nggak sih Bu solusinya kayak tadi dari awal pemrosesan kayak QC-nya itu bisa nggak sih Bu sifatnya itu terbuka gitu atau gimana tuh Bu? Ya. Ada nggak sih Bu? Ya, sebenarnya bagus itu pertanyaannya. Jadi kalau bisa kan sebisa mungkin jangan kejadian dulu terus rame baru kita sibuk ya gitu. Sebenarnya yang lebih baik itu adalah bagaimana caranya supaya hal yang sama tidak terulang lagi gitu. Ya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih ada banyak cara ya. Sebenarnya itu juga sama bisa kita lakukan mulai dari proses pembuatan hingga kemudian distribusi hingga kemudian ke transaksi yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kalau misalkan dari sisi produksi gitu ya, saya rasa sekarang ini kan sudah banyak ya sebenarnya teknologi mulai dari IoT, AI berkembang sangat luas gitu ya. Coba menurut Aji kira-kira nih gitu, sebenarnya ngukur minyak 1 liter mudah atau sulit sih? Sebenarnya kalau manual juga mudah, apalagi pakai teknologi lebih mudah sih sebenarnya. Pakai teknologi IoT kan. Betul. Nah, problemnya kan ini juga nggak mungkin ya kalau nggak diukur gitu ya, tapi kok bisa lolosnya banyak banget gitu ya. Nah, artinya apa? Mungkin kita perlu lakukan itu secara otomatis gitu. Ada banyak caranya sebetulnya. Misalkan kita manfaatkan saja IoT. Kalau saya bayangkan, misalkan saya ada pabrik minyak gitu ya. Oke, minyaknya masuk ke kemasan gitu ya. Nah, kemudian nanti di depan mesinnya ini ada nih mesin yang khusus untuk mengontrol volume minyak sehingga tidak lagi dilakukan secara manual gitu ya. Nah nanti di depannya itu dianggap sini pengontrol, kemudian di depannya kita bagi jadi 2 jalur. Yang lolos misalkan oke, ini volumenya sesuai gitu ya, misalkan masuk ke kanan, yang tidak sesuai masuk ke kiri. Artinya itu kan masuk barang reject sebetulnya, yang harus itu diperbaiki gitu. Nah, problemnya adalah gimana caranya nih supaya nggak diotak-atik nih batasnya kan kayak gitu ya. Artinya apa? Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu divisi saja. Gitu, harus ada divisi lain yang terkait dengan itu tapi tidak memiliki artinya tidak memiliki kepentingan yang sama gitu loh. Dengan divisi yang berbeda gitu. Sehingga apa? Nah, di pabrik pun juga sama gitu ya. Jadi dibikin kalau misalkan nggak sesuai, oke, kamu mau apa? Mau ada alertnya? Mau ada bunyi atau mau apa gitu. Dan pelaporan, saya rasa gini, pelaporan pun nanti akan masuk ke manajemen gitu ya. Itu berdasarkan data dari hasil scan-nya tadi gitu. Jadi misalkan nanti jadi ini sistemnya tuh saling terintegrasi ya antara yang di pabrik dengan manajemen dan pimpinan kayak gitu. Jadi misalkan saya masuk barang nih yang dari saya produksi 1000 piece misalkan, dari 1000 piece itu 700 300 kurang misalkan, atau reject ini bisa macam-macam ya gitu, seperti itu. Nah, itu otomatis masuk ke pimpinan. Datanya dari mana? Dari mesin, bukan dibikin orang, sehingga tidak bisa dimanipulasi gitu. Sehingga nanti dari manajemen akan tahu loh bahwa oke, kok kenapa ya produksi hari ini saya ini kok banyak banget ya, yang kurangnya ada 300 piece loh misalkan gitu.
datanya jadi nggak dimanipulasi, memang real data dari hasil pengecekan. Jadi datanya itu masuk ke dalam satu basis data aja gitu Bu. Jadi di mana semua orang tuh bisa tahu, apa manajer itu bisa tahu, nggak ada pemrosesan Iya, kayak pihak terkait bisa tahu. maksudnya nggak ada pihak kedua, pihak ketiga kayak manual lagi terus input lagi gitu. Tidak. Berarti- Karena kalau misalkan kita melakukan proses seperti itu kemungkinan tingkat kecurangannya itu tinggi gitu. Karena yang sampai sekarang saya masih tidak habis pikir adalah sebanyak itu tidak terkontrol. Itu Iya, sih. iya, gitu. benar. Sebanyak itu loh, tidak terkontrol loh. Apakah kemudian pekerjanya hanya satu? Saya yakin nggak satu dong, Benar. gitu loh. Pasti banyak loh pabrik sebesar itu, gitu. Ya that's why kita bikin semuanya systemized, semuanya otomatis. Data yang terkumpul itu benar-benar real data dari mesin yang ada di pabrik nih, gitu. Artinya apa? Saya punya satu kesatuan sistem yang antar aplikasinya tuh terintegrasi. Iya. Gitu, sehingga apa ini nih ketika ada kejadian seperti sekarang ini nggak ada tuh yang bilang saya nggak tahu, pimpinannya nggak bisa bilang saya nggak tahu gitu, nggak ada yang bisa lepas tangan gitu. Iya. You dapat laporannya gitu, gimana you bilang nggak tahu kecuali you nggak baca laporannya, kan kayak gitu. Iya. Jadinya gitu. Dan karena itu datanya juga memang data real gitu ya, yang tidak bisa kita otak-atik. Ya memang itu data apa adanya gitu. Seperti itu. Iya sih. Ya, itu dari sisi internal ya gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana nih untuk distribusinya gitu. Ya, bagaimana untuk distribusinya? Ini kan sebenarnya saling terkait ya. Nanti dari perusahaan kemana gitu kan? Iya. Kayak gitu sampai ke distributor, ke agen, retail gitu ya. Kemudian ke eceran misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya yang jadi PR adalah gini. Saya dari awal udah punya data nih bahwa barang yang saya keluarkan itu sekian dan itu saya garansi sesuai gitu ya. Iya. Artinya kan kalau ada ketidaksesuaian data, ada perbedaan data, Berarti ada kejanggalan. berarti juga di ada dalam. kejanggalan juga di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya menjaga supaya datanya tetap aman gitu. Dan akhirnya apa? Kementerian tahu nih kalau ada problem gitu. Karena kan kembali lagi ya, yang bisa menindak ini kan ada artinya ini tuh sebenarnya problem ini banyak pihak yang terkait gitu ya. Kementerian terkait dengan regulasinya gitu kan. Kemudian aparatur terkait penegakan hukumnya dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Gimana caranya? Nah, mungkin kita juga bisa manfaatkan teknologi seperti blockchain misalkan. Blockchain. Ya, kalau Blockchain tuh gimana dulu Bu? Blockchain. Nah, takutnya ada yang nggak tahu. Ya. Jadi blockchain itu teman-teman gimana caranya kita membagi data ke dalam blok-blok gitu ya. Setiap user itu nanti setiap blok itu ada usernya berbeda gitu ya. Oke. Nah, data artinya sebenarnya banyak kita memanfaatkan blockchain ini supaya apa? Supaya ada transparansi data dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Kenapa gitu ya? Karena gini, kalau misalkan ada data yang berubah gitu ya, maka misalkan ya, kamu kan punya blog sendiri, saya punya blog sendiri, kemudian nanti atau pengusaha punya blog sendiri, saya dari kementerian punya blog sendiri, kemudian nanti siapa lagi pemegang regulasi punya blog masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada salah satu di antara kita yang akan memanipulasi data gitu ya, maka itu tidak bisa. Karena apa? Perubahan data itu harus di atas kesepakatan semua pihak gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan ini diterapkan, kemudian ada ketidaksesuaian data, maka yang bertanggung jawab siapa? Semuanya nggak sih? Semuanya, dan semuanya tidak bisa bilang saya tidak tahu. Gitu, karena semua orang saling mengawasi gitu. Kayak gitu. Artinya ketika misalkan ini kita udah saling diawasi nih, takut juga ya gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ketika semuanya saling mengawasi masih terjadi juga ya, antara hackingnya jago banget gitu ya, dewa gitu ya, spek dewa gitu ya, atau ya memang ya gitulah. Tapi bu ya, kalau sepengeliat Aji tuh nggak tahu ya, di negara kita tuh kayak suka banget
ini rahasia perusahaan gitu. Mungkin aja di luar topik lah. Ini mana ada kita tuh kan sekarang lagi bangun Danantara itu Bu ya. Danantara itu. Nah, Danantara itu kan mau disamain kayak yang udah dilakuin namanya di Singapura. Malaysia juga ya? Iya, Malaysia. Kalau yang di Singapura tuh itu dia Bu, dia kayak sistem blockchain-nya gitu Bu. Maksudnya semua data, semua uang yang keluar, uang yang terkelola itu ada datanya semua di website gitu, semua orang bisa lihat gitu. Nah, sedangkan emang kalau di Indonesia, lihat aja itu kayak dikit-dikit rahasia perusahaan gitu. Kalau semisalnya diterapinnya teknologi blockchain itu tuh, emang efektif banget gak sih Bu? Efektif banget karena kita juga bisa melihat semuanya gitu. Apalagi kan semua mata tertuju ya. Ya, apalagi blockchain tuh udah diterapin juga di cryptocurrency kan. Ya kayak si dia nih dia punya berapa jumlah kriptonya segala macam gitu. Nah, emangnya kalau diterapin di Indonesia itu teknologi blockchain itu tuh bakal diterima nggak sih Bu? Kalau menurut Aji tuh itu Indonesia tuh kayak masih dengan alibi nggak bisa semua data disebarkan karena ini rahasia perusahaan, rahasia negara. Sedangkan kalau nggak digituin itu kan nggak transparansi, nggak kelihatan kan sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa atau enggak yang menentukan regulasi siapa? Pemerintah. Artinya jika pemerintah memiliki concern gitu ya terhadap apa yang terjadi saat ini, karena kan memang banyak sekali ya yang merugikan konsumen ya. Yang booming aja baru-baru ini ya tadi ya Pertamax dengan ini ya, dengan Pertalite gitu ya. Kemudian disusul dengan minyak kita gitu ya. Nah, kemudian nanti disusul lagi mungkin dengan yang lainnya gitu ya. Dan yang jadi, kalau saya bilang apa ya, lucu mungkin ya gitu. Ya yang booming sekarang keduanya di bawah BUMN gitu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian gimana ya dengan kan ini rahasia perusahaan kan gitu. Nggak boleh nih dipublish gitu. Nah, kembali lagi adalah bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi yang memungkinkan adanya transparansi dan bagaimana penegakan aturan dalam pelaksanaannya itu. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan pemerintah membuat regulasinya udah bagus nih gitu ya, tapi aparatur di level pelaksananya tidak menjalankan, nggak jalan juga. Benar. Karena kan sebenarnya aturan pemerintah itu mengikat ya. You mau investasi di sini, ikutin aturannya gitu kan. Seperti pertambangan lah gitu. Tambang kan dulu itu misalkan ya bahan-bahan mentah ya udah langsung diambil gitu ya, diolah di luar, kita dapat apa, bahan mentah lebih murah gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi kan kemarin tuh dipaksa bahwa yuk kalau mau ngambil berarti harus buat smelternya gitu. Freeport misalkan contoh ya, kalau mau lanjut gitu ya, harus bikin smelternya di sini gitu. Artinya apa? Dengan membuat smelter di sini, artinya kan bahan mentah itu kita diolah dulu di sini gitu ya. Pengolahan itu juga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan seterusnya gitu. Artinya kita dapat lebih diuntungkan gitu loh maksudnya. Nah, seperti itu ya kan, sama kayak misalkan kamu punya rotan bambu, kita banyak gitu ya, rotan bambu gitu. Kan dibikin jadi furniture itu bagus-bagus ya gitu. Kamu bayangkan kalau misalkan kita ekspor hanya rotannya saja gitu, murah gitu. Tapi kalau misalkan rotannya udah kita bikin jadi kayu gitu ya, udah kita bikin jadi furniture, itu kan orang luar negeri banyak banget suka kan, dan harganya mahal gitu loh, value-nya banyak, tenaga kerjanya bisa diserap seperti itu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kamu ikut aturannya atau kamu nggak, izin usahanya nggak terbit misalkan. Kalau misalkan bisa setegas itu, aturannya sekarang seperti ini, maka silakan ikuti aturannya. Kalau misalkan tidak mengikuti aturan, maka izin usahanya ditarik. Kan sebetulnya bisa. Ya, penegasannya lebih ditegakkan lagi Bu ya. Iya, betul. Jadi memang itu saya bilang tidak bisa hanya dari satu pihak, karena ini terkait dengan banyak elemen gitu ya. Saya rasa kalau semuanya sama-sama mau melindungi konsumen, melindungi warga negaranya gitu ya, seperti itu, dan punya visi yang sama gitu, saya rasa itu akan bisa berjalan. Tapi ya tadi butuh komitmen
gitu. Butuh karena gini ya, kadang-kadang aturannya udah bagus, implementasinya yang nggak bagus, gitu. Itu jadi problem. Dan harus ada penegakan hukum yang benar. Yang sepadan lah Bu ya. Soalnya kayak penegakan hukumnya harus benar gitu loh. Ya lucu juga ya, kemarin berapa triliun 6 tahun misalkan. Ya kan lucu juga gitu. Nah, nanti kita lihat ya, kita pantau bersama-sama nih minyak kita dan Pertamina ini jadinya gimana nih. yang mau ngelolain gimana Bu ya. Aduh. Berarti selain regulasinya juga tuh harus bagus, penegakan hukumnya juga harus bagus. Harus juga. Bagus karena kadang-kadang jadi gini, level pembelajaran itu, level pendidikan itu saya rasa memang itu bertahap gitu ya. Ketika misalkan tingkat kesadaran kita masih rendah gitu, maka proses pembelajarannya adalah apa? Kamu kalau tidak melakukan itu dihukum ya, gitu. Takut jadinya gitu. Hukumannya jelas gitu. Dan tapi kalau misalkan nanti level kesadarannya sudah mulai meningkat gitu ya, kita nggak lagi pakai kayak gitu juga bisa gitu loh. Udah bukan lagi kamu kalau nggak menjalankan nanti dihukum gitu ya. Karena apa? Karena kesadarannya sudah ada gitu ya. Semua orang sudah melakukan itu, maka bukan lagi dihukum. Tapi siapa yang paling bagus nanti dapat reward. Misalkan kayak gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan ya saya rasa gitu. Tapi ya itu sih tadi saya rasa. Berarti kalau dari keseluruhan itu, dari kasus minyak kita ini tuh pertama tuh kayak dari sistem distribusi, dalam sistem produksi itu ditingkatkan lagi ya Bu, kayak teknologinya gitu ya. Memanfaatkan teknologi secara maksimal saya rasa itu. Iya, jadi kayak semisalnya hasil misalnya tadi kayak Ibu bilang, ini barangnya bagus, ini barangnya reject. Itu nggak ada manipulasi data lah di situ gitu. Ini mana kan sekarang tuh banyak banget. Ini ada bagiannya pihak-pihak ini, sedangkan ntar ke orang atas itu kayak lama gitu. Mungkin kan tadi Ibu bilang, terus biar bisa teknologi itu benar-benar bagus dan tersentralisir, yang dimana semua orang tuh bisa tahu juga gitu kan Bu, di dalam segi perusahaan itu tadi kan. Sebenarnya sih kalau masalah data, justru kalau misalnya kita kayak pemanfaatan blockchain itu justru desentralisasi sebenarnya itu. Terus tadi teknologi blockchain juga itu efektif banget buat diterapin juga Bu ya, berarti. Betul, saya rasa itu. Dan ya tadi ya, jadi mulai dari proses pembuatan kita sudah minimalisir kecurangan tadi ya, dengan tadi semua serba otomatis gitu ya. Artinya kan gini, kalau pimpinan menemukan misalkan ini kok saya banyak ya yang kurang dari standar gitu ya, artinya kan bisa dicek apa mungkin mesinnya bermasalah nggak ya gitu, atau apanya yang bermasalah gitu. Atau misalkan kalau semua barang nggak lolos QC misalkan gitu ya. Kalau semua barang nggak lolos QC kan berarti harus dicek apakah saya ketika menentukan baseline-nya benar apa enggak. Gitu. Karena kan itu bisa aja bisa di setting ya maksudnya. Kayak gitu sih. Nah, setelah itu data berikutnya, datanya dikirim, kemudian kita decentralize, kita masukkan ke dalam blok-blok di mana setiap orang punya passkey masing-masing gitu untuk merubahnya. Ya saya rasa itu bisa meminimalisir kemungkinan adanya kecurangan. Dan sebenarnya implementasinya banyak kalau itu. Di pertanian sendiri sebenarnya implementasinya banyak. Sehingga dan itu yang bisa mantau ya, kalau di pertanian itu mulai dari petani. Jadi dia bisa prediksi juga ini kapan ya panennya dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada cerita. Ini geser sedikit ya supaya ada gambaran. Jadi misalkan saya mau pemanfaatan blockchain di pertanian misalkan gitu ya. Sebenarnya ini kenapa itu bisa dimanfaatkan gitu ya? Karena gini loh. Sebenarnya hasil tani ini terkait juga dengan kebijakan kita impor beras misalkan. Beras lah kita spesifikan misalkan gitu. Kenapa? Karena ketika pemerintah memutuskan impor beras, itu kan dia harus berhati-hati ya gitu. Jangan sampai gini, saya tahan-tahan nggak mau impor beras, ternyata kebutuhan pangan dalam negeri tidak tercukupi, gitu. Mahal dong harga barang kalau misalkan demand-nya tinggi tapi produksinya kurang, gitu, barangnya kurang, gitu kan. Maka memang diperlukan kebijakan impor gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita mau panen
musim panen. Kemudian saya impor beras. Banyak banget kan beras. Iya, Berarti iya, kan iya. harga turun. Petani yang menjerit kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kalian bisa manfaatkan teknologi gitu ya. Oke, saya punya satelit yang itu sekarang sudah banyak juga digunakan gitu ya. Saya pantau lewat satelit, saya punya decision systemnya bahwa nanti kita bisa lihat, kita bisa prediksi berapa lama lagi sih panen gitu. Kan itu kan bisa dilihat dari apa, dari energi hasil fotosintesis. Iya. Gitu kan, selama masih hijau-hijau berarti dia masih melakukan proses fotosintesis, energinya kan dikirim gitu ya, kemudian diolah kayak gitu, sehingga si sistem bisa tahu bahwa oke, ini masih hijau, berarti masih sekian lama lagi gitu. Makin lama kan berarti si energi yang dikirimkan itu berbeda gitu ya, sinyal yang dikirimkan itu berbeda gitu. Sehingga apa, bisa disimpulkan bahwa oke, sebentar lagi akan ada panen raya nih di Indonesia nih gitu. Maka jangan lakukan kebijakan impor beras gitu. Iya. Tapi kalau misalkan saya masih lama nih panennya gitu, sementara stok di gudang itu tinggal sekian, sementara kebutuhan masyarakat sekian, berarti kayaknya tidak cukup aman gitu. Maka lakukan kebijakan impor. Itu salah satu contohnya. Sehingga apa, kalau misalkan kita lakukan masih manual ya kan, bisa saja supaya Bapak senang, saya bilang aja ini bagus ya nggak, supaya kebijakan bisa jalan ya saya bilang aja ini bagus gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau ini kan enggak, datanya masukin juga ke blockchain sama, nggak ada orang yang sembarang bisa rubah-rubah data. Kayak gitu. Sehingga apa, pemerintah pun juga bisa dapat data yang memang valid sesuai kondisi di lapangan. Iya. Tanpa harus ke lapangan, walaupun ke lapangan itu harus ya tetap. Kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi ini pembahasan Ibu nih dari segi ilmiahnya Bu ya. Tapi ya ini pandangan kita ya sebagai pelajar atau ilmuwan tuh, ini yang harus diterapin ya Bu ya. Tapi ya sisanya itu balik ke yang pengelola nggak sih Bu? Iya, kembali lagi ke regulasi. Balik lagi ke regulasi. Kalau emang mereka curang, ya sudah, kita mau gimana gitu kan Bu. Tapi kalau dari segi pandangan kita, kalau misalnya ini kurang, mungkin sistemnya ini bisa diperbaiki dan solusinya ini tadi kan. Ya, artinya secara kalau kita semua punya niat yang sama gitu ya, untuk memperbaiki keadaan gitu ya, secara teknologi itu sangat memungkinkan gitu. Kita sebagai orang-orang informatika nih gitu ya, apalagi teman-teman nanti yang sebenarnya kayak Aji dan teman-teman ini yang dari mahasiswa, sebenarnya kan kalian itu harapan bangsa ya gitu. Gitu. Harapan bangsa ke depannya loh, apalagi kita mau menuju Indonesia Emas kan gitu. Jadi saya rasa memang itu kita semua bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi artinya beban tanggung jawab itu tidak hanya di pemerintah, tidak hanya di tapi kita semua karena kita sama-sama mencintai bangsa ini gitu ya. Sebelumnya terima kasih banget buat Ibu Yana udah sempetin waktunya datang ke sini, ngasih pandangan dari segi keilmuan gimana sih cara mengatasi hal yang terjadi kemarin gitu kan. Semoga kedepannya gak bakal terjadi lagi lah gitu Bu ya. Amin gitu. Semoga Indonesia menjadi lebih baik ya. Thank you Bu Yana atas kesempatan dan waktunya. Mungkin ada gak Ibu pesan dikit lah gitu? Pesan terakhir, jangan terakhir ya. Saya takut kalau terakhir horor kayaknya gitu ya. Pesan buat pemirsa yang di rumah. Buat teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya gini ya. Terkait dengan masalah ini adanya problem entah bahan bakar, entah minyak dan yang lain-lain gitu ya. Sebenarnya intinya itu adalah ada di terkait dengan value yang ada pada diri kita sendiri. Benar. Gitu. Ya, jadi artinya teman-teman jadilah kita orang-orang yang berintegritas. Supaya apa? Sebenarnya sih simpel, supaya hidupnya berkah. Gitu. Ya, karena gini, kita punya uang banyak. Saya mungkin ini penutupnya jadi agak panjang ya. Gak apa-apa. karena saya rasa gini ya. Mungkin teman-teman sering juga melihat gitu ya, bahwa kita uang punya banyak. Ada orang uang punya banyak, tapi kemudian tiba-tiba kenapa anaknya kemudian bermasalah gitu. Kenapa kemudian kok ada aja ya, kok kayaknya saya nggak bahagia gitu ya,
kok saya nggak tenang hidupnya, karena kan ketenangan itu nggak bisa dibeli gitu. Kemewahan itu kita bisa beli lah gitu dengan uang yang entah hasil dari mana itu gitu. Tapi ketenangan itu nggak akan pernah bisa dibeli, teman-teman. Dan keberkahan itu nggak akan pernah bisa dibeli gitu. Maka jaga integritas kalian. Sebenarnya sesimpel bahwa kita sama-sama menyadari kita hidup di dunia ini nggak sementara gitu ya. Allah selalu mengawasi kita gitu. Sebanyak-banyaknya uang, makan segimana sih? Iya, nggak bakal sampai 10 juta sekali makan juga kan? Iya kan? Iya. Gitu. Nggak kita makan ya segitu takarannya. Cukup kenyang udah Cukup selesai. kenyang sudah gitu. Mau dikasih lagi terus juga karena uangnya masih ratusan triliun juga nggak kemakan. Iya. Gitu ya. Tapi di sisi lain hidup kita nggak tenang, buat apa gitu ya. Jadi teman-teman, itu saja kalau menurut saya. Supaya hidup kita berkah, kemudian nanti juga anak, istri, keturunan, keluarga, semua masyarakat juga berkah, sehingga Indonesia itu menjadi negara yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi gitu. Semoga nanti kita sama-sama dipertemukan di surganya Allah gitu ya. Amin. Doanya ya, amin rabbal alamin gitu. Dan semoga juga segala permasalahan yang ada di negara kita ini Allah muntahkan untuk kita bisa bangkit lagi. Amin. Baik, itu saja menuju mungkin generasi emas 2045. Iya, betul. Semangat ya teman-teman semua. Insya Allah teman-teman juga merupakan bibit-bibit emas. Amin. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang di rumah udah menyempatkan menonton episode kali ini. Episode kali ini menarik banget, harus ditonton sampai habis. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.